Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak ibu semuanya. Kali ini kita akan melihat video dari Habib Bahar tanggapannya tentang pemilu kemarin yang katanya banyak kejanggalan. Oke, kita lihat saja videonya. Itu bisa pesanan, tergantung siapa yang pesan, tergantung siapa yang bayar. Kan dia yang ngomong. Begitupun saya ngomong sekarang. Jangan percaya dengan quick count. Tunggu hasil keputusan resmi yang dikeluarkan oleh KPU, saudara-saudara. Makanya saya katakan tadi, kalau sesuatu diawali dengan kejujuran, maka akan berakhir kepada kebaikan. Jikalau pemilu ini jujur, pemilu ini adil, maka siapapun presidennya, mau 01, mau 02, mau 03 yang jadi presiden, negara ini akan jadi negara yang baik. Itu Rasulullah yang ngomong. Alaikum bifiqhi nasib wa yahdi ilal birri. Jadi kalau pemilunya aman, pemilunya damai, pemilunya adil, aman damai, itu alhamdulillah. Pemilunya jujur, pemilunya adil, itu akan membawa negara kepada kebaikan, kemakmuran dan kejayaan. Siapapun presiden yang menang, betul? Betul. Siapapun presiden yang menang, kalau dia menang secara jujur, menang secara adil, maka kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa nasib wa yahlil birri. Kejujuran itu akan menjadikan dia, membawa Indonesia menjadi negara yang baik, yahdi ilal birri, saudara-saudara. Nah, sebaliknya wa iyyakumul kadzib. Jangan kalian itu tidak jujur, jangan kalian itu berlaku curang, jangan kalian berlaku bohong, karena berdusta, berbohong, tidak jujur, tidak amanah, itu akan membawa kepada kerusakan. Nah, kalau pemilu sudah diawali, ya hasil pemimpinnya sudah diawali dengan kecurangan, diawali dengan ketidakadilan, siapapun yang curang, mau 01, mau 02, mau 03, kalau presiden yang jadi dari hasil ketidakjujuran, dari hasil kecurangan, maka yang diingat fujur akan membawa kepada kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan kerusakan rakyat Indonesia, saudara. Makanya saya tanya semua masyarakat di sini, kalau ada ketidakjujuran, kecurangan pemilu, lawan atau biarkan? Kurang keras, lawan atau biarkan? Kayaknya takut senjata semua, takut ditembak ini kan. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kecurangan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini negara adalah negara demokrasi. Tetapi kita lihat dengan jelas, saya meyakini dan keyakinan saya menduga bahwasanya memang telah terjadi kecurangan yang sistematis, kecurangan yang masif, kecurangan yang telah terprogram dengan rapi, disusun dengan rapi. Kecurangan tersebut, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi baru melihat ada seorang warga asing beretnis Cina kalau tidak salah, dengan bahasa Amerika, dengan bahasa Inggris, dia mengatakan negara-negara lain, Ethiopia, Afrika, itu kalau hasil pemilu mereka tahu nanti beberapa puluh hari kemudian. Kalau di Amerika beberapa hari kemudian, tapi di Indonesia hasil pemilunya belum selesai, mereka sudah tahu presidennya siapa, saudara-saudara. Pemilu belum selesai udah joget, torakas. Tar dulu bos, pemilu belum kelar tuh. Kalau engkau jadi presiden, diresmikan jadi presiden, ya tanpa ada kecurangan, maka engkau adalah presiden kami semua, betul. Tapi siapapun, mau 01 kek, mau Anies kek, mau 02 Prabowo kek, mau 03 Ganjar kek, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau mereka menang dalam curang, dalam kecurangan, merampok suara rakyat, merampok hak rakyat, maka rakyat merampok, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
siap melawan kecurangan, siap melawan kecurangan, siap melawan pemilu. Allahu Akbar. Sekali lagi sampaikan, kalian yang berbuat curang demi kepentingan perut, demi kepentingan partai politik, kalian yang berbuat curang kepada rakyat, bodohi rakyat, kalian bodohi rakyat, kalian bodohi rakyat, kalian bikin rakyat apa bodoh, kalian tipu rakyat. Hei kalian yang membodohi rakyat, yang menipu rakyat, kalian yang berbuat curang pada rakyat, kalian yang merusak demokrasi, kalian yang menilai, merusak dan menodai nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Undang-Undang 45, nilai-nilai moral bangsa dan akhlak Indonesia. Kalian berbuat curang, kami tidak akan pernah diam, kami akan tegak berdiri melawan kecurangan sampai titik darah menangis. Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Mau 01, mau 02, atau yang ngomong bukan saya, yang ngomong Prabowo 02. Dia yang ngomong, lembaga-lembaga survei itu bisa dibayar itu bisa pesanan, tergantung siapa yang pesan, tergantung siapa yang bayar. Kan dia yang ngomong. Begitupun saya ngomong sekarang, jangan percaya dengan quick count, tunggu hasil keputusan resmi yang dikeluarkan oleh KPU, saudara-saudara. Makanya saya katakan tadi, kalau sesuatu diawali dengan kejujuran, maka akan berakhir kepada kebaikan. Jikalau pemilu ini jujur, pemilu ini adil, maka siapapun presidennya, mau 01, mau 02, mau 03 yang jadi presiden, negara ini akan jadi negara yang baik. Itu Rasulullah yang ngomong, alaikum bifiqhi nasibqa yahdi ilal birri. Jadi kalau pemilunya aman, pemilunya damai, pemilunya adil, aman, damai, itu alhamdulillah. Pemilunya jujur, pemilunya adil, itu akan membawa negara kepada kebaikan, kemakmuran dan kejayaan. Siapapun presiden yang menang, betul? Betul. Siapapun presiden yang menang, kalau dia menang secara jujur, menang secara adil, maka kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa nasibqa yahlil birri, kejujuran itu akan menjadikan dia, membawa Indonesia menjadi negara yang baik, yahdi ilal birri, saudara-saudara. Nah, sebaliknya wa iyyakumul kadzib, jangan kalian itu tidak jujur, jangan kalian itu berlaku curang, jangan kalian berlaku bohong, karena berdusta, berbohong, tidak jujur, tidak amanah, itu akan membawa kepada kerusakan. Nah, kalau pemilu sudah diawali, ya pemimpin, hasil pemimpinnya sudah diawali dengan kecurangan, diawali dengan ketidakadilan, siapapun yang curang, mau 01, mau 02, mau 03, kalau presiden yang jadi dari hasil ketidakjujuran, dari hasil kecurangan, maka ya ilal fujur akan membawa kepada kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan kerusakan rakyat Indonesia, saudara. Makanya saya tanya semua masyarakat di sini, kalau ada ketidakjujuran, kecurangan pemilu, lawan atau biarkan? Kurang keras, lawan atau biarkan? Kayaknya takut senjata semua, takut ditembak ini kan. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kecurangan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini negara adalah negara demokrasi, tetapi kita lihat dengan jelas, saya meyakini dan keyakinan saya menduga bahwa saya memang telah terjadi kecurangan yang sistematis, kecurangan yang masif, kecurangan yang telah terprogram dengan rapi, disusun dengan rapi, kecurangan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi baru melihat ada seorang warga asing beretnis Cina kalau tidak salah,
dengan bahasa Amerika, dengan bahasa Inggris. Dia mengatakan negara-negara lain, Ethiopia, Afrika itu kalau hasil pemilu mereka tahu nanti beberapa puluh hari kemudian. Kalau di Amerika beberapa hari kemudian. Tapi di Indonesia hasil pemilu pemilunya belum selesai mereka sudah tahu presidennya siapa, saudara-saudara. Pemilu belum selesai udah joget. Oh, torakas. Tar dulu bos, pemilu belum kelar tuh. Kalau engkau jadi presiden, diresmikan jadi presiden, ya tanpa ada kecurangan, maka engkau adalah presiden kami semua, betul. Tapi siapapun, mau 01 kek, mau Anies kek, mau 02 Prabowo kek, mau 03 Ganjar kek, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau mereka menang dalam curang, dalam kecurangan, merampok suara rakyat, merampok hak rakyat, maka rakyat melawan saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap melawan kecurangan, siap melawan kecurangan, siap melawan pemilu. Allahu Akbar. Sekali lagi sampaikan, kalian yang berbuat curang demi kepentingan perut, demi kepentingan partai politik, kalian yang berbuat curang rakyat, membodohi rakyat, kalian bodohi rakyat, kalian bodohi rakyat, kalian bikin rakyat apa bodoh, kalian tipu rakyat. Hei kalian yang membodohi rakyat, yang menipu rakyat, kalian yang berbuat curang pada rakyat, kalian yang merusak demokrasi, kalian yang merusak dan menodai nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Undang-Undang 45, nilai-nilai moral bangsa dan akhlak Indonesia. Kalian berbuat curang, kami tidak akan pernah diam, kami akan tegak berdiri melawan kecurangan sampai titik darah menghabisi saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul. Mau 01, mau 02, ataupun itu kau di depan duduk, biar di belakang kelihatan. Betul. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya berkat, tempat yang tidak ada yang lebih mulia di muka bumi selain tempat-tempat seperti ini, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis nasihat, yang dimana Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang akan ditanamkan dalam hatimu ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, kepatuhan kepada Rasulullah. Majelis-majelis seperti ini akan membawa engkau kepada ridhonya Allah, jalannya Allah, akan membawa engkau kepada jalannya Rasulullah SAW. Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, majelis-majelis seperti ini yang menentukan kelak di akhirat engkau akan dekat atau jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau di majelis-majelis seperti ini engkau hidup di dunia, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir, dipastikan di akhirat engkau akan duduk dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari majelis zikir, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika hidup di dunia duduk di majelis-majelis seperti ini, yang dimana ini majelis adalah peninggalan Nabi Muhammad, ini majelis adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, uang, dinar, emas,
permata, dirham, intan, berlian, pangkat, kekuasaan, jabatan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, majlis ilmu, para ulama sebagai pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi. Itulah majelis-majelis kita pada malam hari ini yang merupakan warisan daripada Nabi Muhammad. Maka engkau duduk di majelis ini mengambil bagian dari warisan Nabi. Adakah warisan yang lebih berharga? Adakah warisan yang lebih bernilai? Adakah warisan yang lebih mahal selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Walaupun engkau dapat warisan dunia beserta isinya, tetap tidak terbandingkan dengan satu huruf daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebenarnya saya sedang sakit, tidak bisa hadir, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit saja nasihat, walaupun sedikit, tetapi insya Allah nasihat ini bermanfaat. Pertama, saya akan membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sedikit saya nggak bahas Isra Mi'raj. Saya malam hari ini nggak bahas Isra Mi'raj, saudara-saudara. Saya nggak bahas Isra Mi'raj. Kalau kalian pengen tahu Isra Mi'raj, silahkan kalian buka kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Karena pada malam hari ini saya tidak menjelaskan Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada lagi kitab Ar-Risalah daripada kitab karangan Imam As-Suyuti, Al-Ayatul Kubra karangan Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab lagi Al-Ayah Az-Zahim Al-Bahra fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidz Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau kalau nggak salah Ayat Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Utsman Syafa ibn Muhammad Syafa. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Imtihad ala Nurul Wahhaj karangan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, kitab karangan dari Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Hulal Dibaj Al-Matruzah fil Qissah Isra wal Mi'raj karangan daripada Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau bulan Rajab biasanya itu daerah Jawa Barat, Banten. Ini pondok-pondok pesantren kalau masuk bulan Rajab itu pasti ngaji pasaran kitab Hasyiah Ad-Dardir namanya. Itu kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barkat. Nah, itu hasyiah. Matanya adalah Qissatul Mi'raj karangan yang tadi saya sebutkan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Dawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan dari tidak jujur, tidak amanah, itu akan membawa kepada jadi dari hasil ketidakjujuran, dari hasil kecurangan, maka yahdi ilal futur akan membawa kepada kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan kerusakan Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Mau 01, mau 02, ataupun mau 03. Tenang, sejak
secara adil, jujur dan tidak curang, maka mereka adalah presiden yang sah, yang dimana mereka pun adalah presiden kita semua. Betul? 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 Jadi untuk saat ini kita sabar, tenang, tentram, aman, damai. Kita tunggu keputusan hasil rekapitulasi apa itu? KPU. Anda nggak ngerti. Rekapitulasi. Kita menunggu Alhamdulillah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah menyaksikan tadi tanggapan dari Habib Bahar tentang pencoblosan kemarin ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu dia, nggak tahu sih emang siapa yang salah ya. Insya Allah banyak banget di video-video juga di internet, di FB, banyak yang kayak gitulah. Nggak tahu sih bener apa enggaknya ya. Ya semoga aja emang ini bener-bener pemilu ini emang bener harus jujur dan adil ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya semoga aja ya, mudah-mudahan bisa ya orang tuh mudah-mudahan bisa yang udahlah, nggak usah ramai gitu. Kalau misalnya ini kita tunggu hasil dari KPU. Cuma kalau ada kecurangan ya harus kita laporkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, jangan lupa pokoknya kalau ada kecurangan kita laporin ya gitu. Semoga yang terjadi di presiden ya, intinya jangan cuma janjinya doang sih, harus terbukti nanti ketika sudah menjadi presiden. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.